wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan kita yakni kegiatan Qomed. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru semua, masya Allah ya, Bu Yulia, Ibu Eli, Ibu Juwairia, Pak Triyono, Ibu Endang, Ibu Eka, dan host dan moderator kita Ibu Windarsi, dan pembicara kita Ibu Nurul Irfan. Masya Allah semua sudah hadir. Baik, saya perkenalkan untuk moderator kita malam ini adalah ibu kita yang cantik, yaitu Ibu Windarsi, dan pembicara kita malam ini yaitu Ibu Nurul Irfan ya. Dan semua yang hadir hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu di malam hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ini ilmu yang kita peroleh Allah ridhoi dan dapat kita manfaatkan dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, bihikmatika wansyur alaina rahmataka, ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dengan Mars Comet ya. Saya akan share. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ada para guru yang singkatkan perubahan, belajar bersama lanjutkan. Harus lama kita pasti bisa. Bersama tak sukses mata. Kami bersama Qomed kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Bergabung kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Alhamdulillah sudah kita dengarkan Mars Comet, dan saya persilakan kepada ibu kita Ibu Windarsi. Kepadanya beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma. Selamat datang Ibu Nurul. Terima kasih Bu Iwin, selamat datang semuanya. Ya. Alhamdulillah saya senang sekali malam ini bisa menemani Bu Nurul ya dalam book share. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya yang waktunya memang malam ya, kita 7:30 sudah mulai setelah sholat Isya. Baik, hari ini saya akan membacakan langsung saja ya, saya akan membacakan profil Bu Nurul ya.
Nurul Islamiyah, lahir tanggal 31 Desember tahun 76. Pendidikan S1 di UIN Aceh. Cukup jauh ya Bu, UIN Aceh. Kemudian S1 keduanya UIN Asyarif PGMI. Kemudian S2 semester 3 di Unindra jurusan IPS, organisasi di IGI, pengalaman mengajar tahun 2001 sampai 2007 di MIN Trianggadeng Aceh ya Bu. Iya, benar. Tahun 2007 sudah mulai menjadi CPNS, kemudian tahun 2008 di MIN Cempalaka Kuneng Aceh. Tahun 2011 sampai sekarang mutasi ke MI Al Islamiyah Jakarta Selatan. Itu profil dari Ibu Nurul. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk malam ini ya kita sambut Ibu Nurul ya dengan apa namanya pendidikan anak metode Nabi ya. Baik Bu Nurul, untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Iwin. Langsung saya mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan sebagaimana yang kita rasakan di saat ini. Salam serta selawat selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabat yang juga semuanya pengikut. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada pengurus Komet, moderator, dan host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling bertukar pikiran di kelas Bookshare pada malam ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada kesempatan di dalam acara pada malam ini. Untuk itu saya persingkat waktu, langsung kita masuk ke acaranya ya. Jadi saya skip dulu. Oh iya, Bu Nurul, apa kameranya tolong dibuka ya. Oh iya, boleh. Udah kelihatan Bu Iwin? Belum. Ya. Sudah. Ada. Ya, sudah. Udah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai malam ini yaitu pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun dengan metode Rasul. Jadi di sini saya bukan cuman menjelaskan beberapa poin dari buku Islamic Parenting. Di sini saya cuman mengambil 8 poin aja, enggak semuanya. Baiklah. Biodata saya tadi sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Bu Iwin.
yaitu nama saya sendiri Nurul Irfan, tempat tanggal lahir yaitu di Dua Paya. Dua Paya itu kampung di Aceh, tepatnya pada tanggal 31 bulan 12, 1976. Status saya telah menikah dan mempunyai 3 orang putra-putri. Tempat tugas saya di MIA Al-Islamiyah, alhamdulillah, sampai dengan sekarang. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 kedua di UIN Asy-Syarif ya. Kebetulan dulu saya S1 pertamanya di UIN Aceh, saya ngambil PAI, kemudian di sini alhamdulillah dapat kesempatan sertifikasinya guru kelas, jadi saya ngambil S1 kedua lagi di UIN. Kemudian organisasi yang saya ikut yaitu IGI. Dalam hal ini, kenapa saya memilih untuk membahas tentang pendidikan metode Rasulullah SAW ya. Dari dalam pengantar ini, banyak orang tua yang bingung ketika harus mendidik anaknya. Ada yang merasa sudah sangat berhati-hati dalam mendidik anak, ternyata ketika sang anak dewasa, orang tua sudah tak mengenalinya lagi. Jadi pendidikan selama ini diajarkan seolah-olah bergugur dan terbang bersama angin. Jadi pendidikan anak memang sangat penting, sebab pendidikan pada masa awal akan berpengaruh di kemudian hari. Begitulah tahap usia anak dalam hal mendidik perlu kita perhatikan. Yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah kesiapan orang tua untuk menjadi orang tua. Jadi banyak orang tua yang terlanjur punya anak, sehingga hubungan dengan anak seolah-olah hanya sebatas sebagai orang tua saja secara umur. Umur kita yang lebih tua dengan anak kita, seakan-akan begitu. Sementara ia belum pernah sama sekali belajar bagaimana membesarkan anak dan mendidik anaknya. Sebenarnya guru besar kita yaitu Rasulullah SAW telah mengajarkan pendidikan anak secara detail. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas bagaimana prakteknya pendidikan anak yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Nabi saat beliau mengajarkan anak-anak dalam jenjang usia yang berbeda. Makanya saya pada malam ini kenapa saya pilih usia 10 sampai 14 tahun dalam mendidik anak. Jadi Rasul itu sendiri dalam mendidik anak disesuaikan dengan usianya yang berbeda-beda. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih detail. Pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun, yang pertama di sini saya akan mengambil tentang menyuruh anak segera tidur setelah sholat Isya. Kemudian yang keduanya memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Yang ketiga, jangan memanjakan anak dan menuruti semua kemauannya. Kemudian yang keempat, membantu dan mengajari anak bila tidak mampu mengerjakan sesuatu. Yang kelima, bergaul dengan menceritakan pengalaman masa kecil. Kemudian yang keenam, mengucapkan salam kepada anak yang sedang bermain. Yang ketujuh, mengajarkan anak etika meminta izin. Dan yang kedelapan, mengajari etika berbicara dan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama yaitu menyuruh anak segera tidur setelah sholat Isya. Kenapa Rasulullah mencontohkan hal demikian? Sebenarnya Nabi dan para sahabatnya itu sholat Isya itu suka mengakhirkan sholat Isya karena itu Umar memerintahkan agar anak-anaknya dan istrinya untuk menunaikan sholatnya itu awal waktu supaya mereka segera tidur. Namun sekarang banyak pemuda yang kita lihat lebih senang bergadang sepanjang malam yang tidak jelas kerjaannya apa, entah apa yang mereka lakukan. Setelah itu mereka tidur sebelum subuh dan bangun sebelum zuhur. Jadi malam mereka itu jadi siang dan siang menjadi malam mereka. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Rasul di sini memerintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat
saat mereka berumur 7 tahun. Jadi pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun dan pisahlah tempat tidur di antara mereka. Ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika anak menginjak usia 10 tahun, jadi naluri mereka itu lebih ke seksualnya. Jadi mereka mulai tumbuh, sudah mulai berpikir seksualnya. Makanya jadi di sini diperintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur. Oleh karena itu ya harus diperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan, penyimpangan, dan dekade moral yang terjadi pada saat ini. Makanya dianjurkan untuk dipisahkan tempat tidur dari usia 10 tahun. Yang berikutnya, jangan memanjakan anak dan menuruti semua kemauannya. Jadi di balik kecintaan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, Nabi tidak menginginkan ada sikap memanjakan secara berlebihan dan memperturutkan semua keinginan anak. Sehingga sang anak nanti akan berbuat sesukanya dan menuruti semua yang diinginkannya tanpa ada yang melarangnya. Sikap untuk memanjakan anak ini dan memberikan kasih sayang yang berlebihan ini mengakibatkan anak merasa tidak pernah ada yang melarang bila berbuat kesalahan, serta sama sekali tidak pernah dibiasakan untuk taat kepada Allah dan memberikan batas-batas hukumnya. Sedangkan yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam mengajarkan anak adalah kita memanjakan anak itu boleh dan dianjurkan. Tetapi kita tidak boleh lupa dengan sebenarnya kita kasih bahwa taat kepada Allah itu lebih wajib ya daripada dia melihat patuh kepada orang tua. Tapi patuh dia kepada orang tua itu hanyalah karena dia taat kepada Allah. Jadi dengan sendirinya dia patuh kepada orang tua karena dia takut melanggar dari ketentuan Allah. Jadi di sini kita harus selalu memberikan batas-batas hukum kepada anak kita, namun kita juga memanjakan mereka dan menuruti keinginannya sesuai dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Kemudian yang berikutnya adalah membantu dan mengajari anak bila mereka tidak mampu mengerjakan sesuatu. Jadi Rasul tidak pernah enggan untuk tidak sombong, untuk turun langsung membantu anak muda dalam membenarkan pekerjaannya dan memudahkan cara yang sulit dilakukan olehnya dan memberitahukan kepada anak dengan cara yang belum diketahuinya. Padahal pada waktu itu beliau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat sholat untuk mengimami orang banyak ya. Di sini kita bisa mengambil contoh bahwa pada saat itu sesulit apapun Rasulullah, padahal beliau itu dalam perjalanan untuk mengimami sholat, tapi karena melihat ada seorang pemuda yang membutuhkan bantuan seseorang, jadi Rasul di sini menyegerakan untuk lebih dahulu menolong orang yang membutuhkan membutuhkan pertolongan beliau. Yang berikutnya yang kelima yaitu bergaul dan menceritakan pengalaman masa kecil. Jadi di sini kita juga sangat perlu ya menceritakan masa kecil kita kepada anak-anak. Sebagaimana Rasul juga memberikan contoh, Nabi SAW menceritakan kepada anak-anaknya tentang pengalaman kecil saat beliau menghadiri pertemuan orang-orang dewasa agar tergambarkan dalam benak mereka bagaimana cara anak-anak muda bergaul dengan orang-orang dewasa dengan baik dan terhormat. Untuk itu Nabi SAW bersabda, aku pernah menghadiri perjanjian Mutaibin bersama pamanku saat aku masih remaja, dan aku tidak suka melanggar perjanjian itu meskipun diberi imbalan unta merah. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu ada perjanjian ya, nggak boleh, harus dirahasiakan karena beliau itu belum pantas untuk menceritakan pada orang lain. Jadi di sini jadi pengalaman buat Rasulullah untuk menceritakan kepada anak-anaknya. Yang keenam, mengucapkan salam kepada anak yang sedang bermain. Jadi di sini walaupun anak-anak kita selaku orang tua yang lebih tua daripada anak-anak untuk membiasakan ya, membuang rasa segan dan
canggung untuk untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada sekelompok anak. Demikian Rasulullah SAW memberikan teladan. Beliau itu Rasulullah walaupun lewat dengan anak kecil, di depan anak kecil selalu memberikan salam dengan mengucapkan assalamualaikum. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW datang lalu mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau tidak segan dan tidak malu. Rasulullah mengetahui bahwa kekuatan umat Islam ini terletak pada kekuatan dan kebaikan para pemudanya. Karena itu, beliau menitik beratkan perhatiannya untuk membangun potensi mental anak-anak dengan cara yang benar dan mendidik mereka dengan pendidikan yang mengacu kepada sesuatu metode yang diakui oleh ketelitiannya dan kejeliannya secara ilmiah. Yang berikutnya mengajarkan etika meminta izin. Jadi meminta izin di sini ada yang pengertiannya meminta izin kepada orang tua di saat dia keluar rumah, ada juga meminta izin dia di saat bertamu kepada orang lain, ada juga yang meminta izin saat dia masuk ke kamar orang tuanya. Jadi anak kecil sebelum mencapai usia balik dianjurkan untuk minta izin bila memasuki kamar, tidur kedua orang tuanya, atau selain mereka pada waktu 3 hal. 3 hal di sini disebutkan oleh Rasulullah yaitu pada menjelang waktu subuh, kemudian waktu zuhur, dan setelah sholat isya. Apabila usianya sudah mencapai masa balik, dengan sendirinya ia jarang bermain dan tidak keluar masuk kamar orang tuanya. Ia mulai mengerti dan menahan diri dan tidak berat untuk meminta izin masuk ke kamar orang tuanya pada waktu kapanpun, manakala ia menyumpai pintu kamar dalam keadaan tertutup. Di sini saya lebih menuliskan tentang minta izin masuk kamar. Kemudian yang berikutnya mengajari etika berbicara dan menghormati yang lebih tua. Jadi Abdurrahman bin Sahal dan Humaisyah bin Mas'ud datang menghadap kepada Nabi SAW. Abdurrahman membuka pembicaraannya, Nabi SAW pun bersabda, hormatilah yang lebih tua. Hormatilah yang lebih tua. Karena yang diketahui yang membuka pembicaraan ini mungkin lebih muda ya daripada orang yang lebih tua yang ada di situ. Seperti itulah hak orang yang lebih tua, kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu harus selalu dihormati. Orang yang lebih muda ini tidak boleh membuka pembicaraan terlebih dahulu kecuali jika diminta untuk berbicara ataupun kaum yang ada memilihnya sebagai juru bicara mereka atau karena memang dia punya permintaan dan keperluan yang mendesak. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mungkin ada yang ingin kita sharing ataupun tukar pikiran. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ya, teman-teman, itu adalah pendidikan ya anak usia 10 sampai 14 tahun dengan cara Rasulullah ya. Rasulullah telah memberikan petunjuknya semua ya. Yang pertama menyuruh anak segera tidur setelah Isya. Nah, biasanya memang kan ya anak-anak ini kalau masih senang bermain ya. Kalau belum jam 9 atau belum jam 10 gitu, terkadang masih suka pada main. Kemudian bergaul dan menceritakan masa kecil. Perlu juga kita ternyata ya untuk menceritakan kepada anak-anak kita pada masa kecil kita. Ternyata itu sangat perlu untuk membantu. Baik teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya dengan Ibu Nurul langsung, boleh melalui chat, boleh juga secara langsung. Untuk saya sendiri, saya ingin bertanya ya Bu Nurul ya, ini kan kebanyakan itu anak-anak sekarang itu kan ya, kalau sudah untuk sholat Isya gitu, kita menyegerakan untuk sholat Isya ya, sebagai orang tua, ayo kita sholat Isya anak-anak gitu. Tapi setelah sholat itu, biasanya karena mereka berpikir itu masih sore, masih siang, mereka lebih senang bermain daripada tidur. Caranya bagaimana kita untuk mengajak
anak kita tidur itu setelah sholat Isya? Ya, baik. Mungkin di sini pengertian setelah sholat Isya ya, enggak, walaupun kita setelah sholat Isya enggak mesti langsung habis sholat nih buru-buru langsung sholat. Di sini saya dalam membiasakan anak-anak saya kalau tidur setelah sholat Isya, biasanya kalau di Jakarta kan sholat Isyanya jam 7 ya. Jadi mereka itu saya kasih waktu, ini kita saya sendiri terbiasa mungkin ya, jam 9 kita udah tidur ya. Jadi sebelum jam 9 itu apa yang dia harus dikerjakan oleh anak-anak kita, misalnya kalau dia ada di bahagian tahfiz, kita murojaah dulu ataupun apa persiapan buat besok. Jadi sebelum jam 9 itu anak-anak saya biasanya saya biasakan dulu untuk mengerjakan apa yang harus dia persiapkan untuk besok, baik dia masih sekolah ataupun dia sudah di pondok ya. Kalau misalnya dia pulang, itu saya biasakan juga. Supaya apa? Karena kalau mereka itu bisa tidur di waktu yang lebih awal, insya Allah bangun di waktu subuh ataupun sebelum subuh itu insya Allah lebih enak ya, lebih segar. Jadi jam 3 pas setengah 4 mereka lebih mudah untuk bangun subuh. Bisa dikerjakan lagi apa-apa yang bisa mereka lakukan buat besoknya. Jadi persiapan saya biasanya begitu. Jadi saya dulu mempersiapkan apa yang harus dilakukan sebelum jam 9 saya harus tidur. Kalau memang harus bangun lagi, tidur dulu, nanti baru bangun lagi gitu. Saya biasakan begitu, Bu Win, insya Allah. Iya, jadi intinya pada saat setelah melakukan sholat Isya gitu ya, walaupun sholatnya itu jam 7 atau setengah 8 gitu, itu kan masih banyak waktu ya Bu ya. Artinya anak-anak kita meminta untuk mempersiapkan hal-hal yang akan mereka butuhkan untuk berangkat sekolah, seperti itu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Ibu Yulia, Ibu Juria. Mungkin Bu Siti Rahma mau tanya. Iya, benar. Ya, saya mau bertanya ini Ibu Nurul, salam kenal ya. Saya Rahma. Saya mau bertanya tentang perkembangan anak ya. Perkembangan anak, kadang saya nggak bisa matching dengan karena perbedaan zaman ya. Perbedaan zaman itu apa nih yang bikin yang mesti saya lakukan ya. Terkadang ada anak yang dia senang banget sama game, sampai kita tuh susah buat anak siswa ya, siswa suka banget sama game. Sayanya mungkin 2-3 tahun yang lalu masih bisa ya deketin gitu ya. Tapi anak-anak baru tahun ini, Masya Allah, saya nggak bisa, terkadang saya tuh bengong gitu ngelihat anak-anak ketika diajak bicara, seputar pembicaranya tuh game aja. Nah, gimana nih caranya kita sebagai guru untuk bisa masuk ke dunianya gitu. Kan nggak mungkin ya kalau kita ikutan game juga. Cuman maksudnya saya, gimana caranya kita sebagai guru untuk bisa turut dalam untuk menarik perhatian anak-anak tersebut. Itu aja sih. Terima kasih, Bu Nurul. Baik, Bu Nurul, silakan ya. Maaf, tadi ada telepon benar. Jadi kan banyak sekali ya sekarang dilema buat saya sendiri, sebenarnya juga merasakan ya. Sekarang kan dituntut semuanya serba digital, serba digital. Jadi kita untuk membatasi HP sendiri juga kayaknya udah susah banget ya. Dalam hal ini saya juga pernah ikut sekolah orang tua ya. Jadi di sana kita itu dilatih sebenarnya kenapa sih anak-anak itu lebih suka main game daripada dekat dengan orang tua ya. Jadi kita itu sebenarnya disuruh renungin kembali
apa sih yang menjadi kesalahan kita dalam mendidik anak, kok bisa sih anak itu nggak lebih senang dengan HP daripada dengan kita, dengan nasihat kita, dengan apa namanya, cerita-cerita kita gitu. Sebenarnya itu karena mungkin ya, dalam saya mengambil ilmunya itu, kita juga selaku orang tua sekarang, lebih cinta, bukan cinta ya, kita guru aja sebenarnya udah lebih menggunakan HP. Jadi dalam hal itu anak-anak kita sebenarnya udah melihat kita itu dalam satu hari itu berapa banyak sih, waktunya dengan anak-anak, berapa banyak sih waktunya di luar, berapa banyak sih waktunya, orang tua saya itu, bekerja, waktu berapa banyak sih orang tua itu mendampingi saya belajar. Jadi mereka itu sebenarnya udah mengukur sendiri ya, walaupun mereka tidak membicarakan langsung dengan kita. Jadi di situ kita disuruh renungkan lagi, untuk, para orang tua yang misalnya kayak kita sendiri nih ya, ada beberapa kita semuanya mungkin kita kan guru ya, jadi habis waktu dengan mengajar di sekolah, jadi apa namanya, sampai jam 2 atau jam 3 kita baru pulang. Sedangkan anak-anak kita yang di rumah itu, yang dia usianya misalnya belum usia sekolah ya Bu, belum usia sekolah saat ini kan semuanya paling kurang dia udah ngenalin HP, nggak jauh dari HP. Yang jaga anak-anak kita kadang-kadang biarpun, apa namanya, biar memudahkan mereka itu bermain juga kasih HP. Jadi taunya dia itu kan HP. Terus trennya di HP itu apa sih? Dia kan taunya HP itu sekarang trennya main game ya. Jadi game itu kan banyak banyak macam modelnya, ada macam-macam deh, saya juga kurang paham tuh game. Ada yang game online tuh namanya, yang ada yang beli, saya juga kurang paham. Jadi di situ mereka sudah ngenalinnya dengan teman, yang pertama dengan teman yang di lingkungan dia, "Kamu main game apa sih?" Gitu kan. Jadi ayo kita main bareng. Sampai saya tahu itu main gamenya ada satu grup, saya nggak tahu juga gamenya apa. Itu anak saya sendiri saya alami. Jadi setelah itu kita mempelajari bahwa anak-anak kita senang main game itu setelah kita pulang dari kerja kita ini, kita langsung apa namanya, kita lihat anak kita lagi main game, "Kamu lagi ngapain sih?" Langsung kita marahin anak kita kalau dia itu lagi main game ya, lagi main HP. Sedangkan kita sendiri tadi, apa namanya, banyak kesibukan di luar, kita tidak, mendampingi mereka, kita kurang dengan mereka, kita, apa namanya, lebih banyak waktu di luar, dengan sendirinya dia itu merasa jauh dengan kita. Makanya di situ pertama kali dia mendapatkan, "Oh, saya lebih dekat dengan HP, saya lebih dekat dengan game." Itu intinya ya, Bu. Kenapa itu banyak, pada main game. Terus yang kedua, setelah, kita tanya kenapa main game, kan dia tuh sembunyi-sembunyi, pasti nggak mau kasih tahu kan kenapa main game, pasti dia, sembunyi-sembunyi. Terus kemudian kita bilang ke anak-anak, "Kamu boleh main game ini ya kalau hari Sabtu aja." Pasti dia, "Iya iya." Terus dia nanti pasti melanggar dengan apa yang kita bilang, pasti dia carinya ke game lagi, carinya ke game lagi. Nah, jadi kita di situ dikasih terapinya, apa namanya, kalau bisa kita dengan orang tua itu, kita ajak lebih banyak bercerita, cerita dalam hal apapun. Yang tadi kan diajarkan oleh Rasulullah itu, salah satunya bercerita masa kecil kita ya, ataupun cerita-cerita sahabat yang lain misalnya. Jadi anak-anak itu lebih banyak kita luangkan waktu dengan cara bercerita. Kan bosan juga ya anak-anak dengar cerita, dengan bercanda juga boleh. Kemudian kita kan, susah juga ya bercanda. Yang penting, apa namanya ya, dekat dengan anak-anak itu kita usahakan jangan sampai dia itu, apa namanya, lebih senang ke HP. Sebenarnya kita ingin ngelarang dia main HP, tapi dengan secara dia bermain, ajak dia bercanda, ajak dia bermain bola. Misalnya ayahnya kalau pulang main bola, "Ayo main di sana." Sebenarnya mengalihkan dia untuk main game, untuk mengurangi dia main game. Di saat kita melihat dia main game itu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, "Kamu nggak boleh main game, sini game, mama ambil aja sini." Itu sangat tidak boleh ya. Makin mereka itu makin marah dengan kita kalau kita itu melarang dia main game. Kenapa? Karena kita sendiri juga main HP, kadang-kadang ngelihat di Google apa misalnya ini baca itu ataupun lihat WA semuanya kita kan ngelihat di HP juga. Jadi mereka dengan sendirinya
kok saya dilarang, sedangkan mama saya juga menggunakan HP, masih menggunakan HP. Jadi dengan sendirinya dia mencontohkan ya, kita itu sudah meneladani anak kita dengan sendirinya, dengan secara tidak sadar. Jadi di sini terapinya itu tadi, mengajak mereka bercerita, terus bermain bola. Kalau kita dulu kan, yang Ibu bilang tadi kan lebih banyak bermainnya ya, banyak permainan kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan nggak ada permainan. Nah, sekarang kita kembali lagi, nggak apa-apa kembali lagi ke permainan-permainan. Banyak sekarang di YouTube misalnya ya ada permainan baru apa, kita ajak anak kita gitu untuk mengalihkan main HP. Dan misalnya dia benar dia udah main HP tapi bukan main game, misalnya dia lebih terarah ya main komputer, misalnya kan anak kita SMP nih, dia lebih lihat apa namanya, misalnya pelajaran-pelajarannya lebih condong apa-apa ke komputer. Kita lihat dulu, kamu tadi apa sih yang diajarin guru, misalnya pelajarannya apa sih? Setelah kita mengetahui, oh pelajarannya misalnya hari ini gitu kan. Terus ada tugas nggak? Mana tugasnya? Kita teliti. Oh tugasnya yang hari ini udah. Terus tugas yang buat besok ada nggak? Kita teliti lagi. Oh ada, misalnya ada. Ayo sekarang dikerjakan misalnya. Kita dampingin, terus kita bertanya, kita berikan kasih sayang, kita dekatin, ataupun kita kasih hadiah kalau memang dianya tadi udah mengerjakan latihan soal gitu. Jadi kita itu lebih banyak merangkul. Kadang-kadang ya ada pepatah, anak itu tidak jauh dari pohonnya. Mungkin kita juga sebagai orang tua dengan tidak sadar ya, kita juga lebih condong ke situ mungkin gitu. Jadi pada saat kita mengarahkan anak-anak kita mungkin lebih agak lebih sulit. Jadi di sini juga kita lebih banyak mendoakan anak-anak kita, jangan lupa Rabbana hablana min azwajina. Kemudian kita juga di samping menyuruh anak-anak kita lebih utama meneladani ya, mencontohkan anak-anak kita. Misalnya soal azan zuhur, jangan kita hanya menyuruh, kita mengajak, ayo sholat gitu. Kita sholat kalau yang di rumah dengan perempuan, kita langsung sholat dengan anak perempuan kita. Kalau memang itu anak laki, ayahnya langsung bersegera ke masjid dengan mengajak anak-anaknya ke masjid. Insya Allah dengan yang kita contohkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul-Rasul kita, insya Allah dengan bimbingan-bimbingannya kita doakan juga berharap kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan dalam mendidik anak kita. Kemudian yang satu lagi juga yang harus kita jaga adalah makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu juga sangat sangat berpengaruh dengan ketaatan dan kepatuhan anak-anak kita terhadap peneladanan kita. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin kita jauhkan makanan yang kita berikan itu jauh dari yang haram ya. Baik kita cara mendapatkan apakah halal atau tidak, kita semaksimal mungkin memperhatikan dalam hal demikian. Insya Allah darah-darah daging anak kita tumbuh dan berkembang dengan hal dan makanan yang halal, dan Allah insya Allah akan memudahkan dengan apa yang akan ingin kita lakukan terhadap anak-anak kita. Mungkin itu Bu yang bisa pengalaman saya yang saya dapatkan dari, saya juga belajar sebenarnya dari pengalaman di sekolah orang tua ya. Anak saya kebetulan ada pembelajarannya setiap bulan tuh di sekolah orang tua. Gimana Bu? Saya udah panjang banget ceritanya. Mana Bu jawabannya? Intinya gimana tadi ya? Intinya kita itu lebih mendekati anak-anak dengan cara bermain ya Bu, bermain dan mengajak keluar, itu intinya begitu. Jangan ujuk-ujuk langsung kita larang, jangan main game, tidak boleh main game. Itu tidak bisa menjadi solusi buat anak-anak yang sudah sangat cinta kepada game. Iya, terima kasih. Benar Bu Iwina? Iya Bu Siti Rahma, bagaimana dengan jawaban dari Bu Nurul? Iya, sudah, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Baik teman-teman, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Bu Sunarti, selamat datang. Bagaimana Bu Sunarti, apakah ingin bertanya dengan Bu Nurul seputar
cara pendidikan anak dengan cara Rasulullah? Sepertinya mati ya kamera. Apa di Iya. mute? Boleh nanya lagi Bu Nurul? Iya, boleh. Ya, untuk teknik atau apa nih yang pas boleh selain tadi ya bercerita atau mengajak bermain untuk anak-anak yang di atas usia 17 tahun itu bagaimana ya Bu Nurul? Oh iya, yang udah usia SMA ya Bu ya? Iya, begitu. Kalau udah SMA tuh gimana? Iya. Iya, itu juga saya alamin ya Bu ya. Kalau usia SMA itu sebenarnya kan ini kan zaman memang zaman digital ya. Zaman digital itu kita sebenarnya sebagai orang tua ya sangat sulit itu usia SMA itu sebenarnya sangat sulit untuk memisahkan dia dari gadget ya. Sebenarnya kita di sini sebagai orang tua lebih berhati-hati. Makanya tadi pendekatan dengan anak-anak itu terbuka, saling bercerita itu sangat ampuh ya. Itu hal yang kita lakukan yang pertama kali. Kenapa saya bilang bercerita dan terbuka dengan anak-anak itu perlu? Karena mereka itu sangat merasa kalau mereka udah deket dengan gadget itu kayaknya curhat, segala unek-unek dia, kalau udah bikin status, kalau dia udah ketemu dengan temannya yang di dunia maya kayaknya lebih puas ya. Jadi gimana caranya dengan anak-anak ini kita jangan sungkan-sungkan selalu terbuka, selalu bertanya, menanyakan, "Kak, apa sih ini?" Misalnya, "Sebenarnya tugas kamu apa sih?" Nggak apa-apa sih sebenarnya menanyakan tugas ya. Tugasnya apa sih gitu, terus kemudian, apa sih yang kamu senangkan dari situ gitu, yang kamu senangin dari ini apa sih? Jadi, sebenarnya kita dengan cara teknik bercerita tadi itu kita kan paling kurang udah tahu ya, dia sebenarnya yang dia lakukan di situ apa, kemudian keinginan dia itu apa, kemudian kita selaku orang tua ini bisa memberikan solusi, dari, yang menurut kita itu ya sudah melenceng dari yang kewajarannya. Sewajarnya anak-anak itu kan 3 jam ya, 3 jam dalam sehari itu main HP itu sebenarnya udah ini banget ya. Kalau dibilang anak-anak udah terlalu suka dengan HP itu, dia nggak boleh ninggalin HP sedikit pun, makan juga samping HP, kemudian minum kemana-mana ninggalin HP di tangan itu nggak boleh, itu namanya sudah ada sesuatu yang tidak wajar lagi ya dengan anak kita itu udah nggak wajar berarti. Kalau usia 17 tahun sudah nggak bisa dilepas dari HP. Jadi triknya kalau saya tadi ini salah satunya yang pertama kita lebih terbuka dengan anak-anak, kita harus tahu keinginannya apa, kemudian kita cari solusinya apa. Yang satu lagi kita harus memberikan batas waktu. Sebenarnya kita kan udah memberikan anak usia yang remaja ini kita kan udah memberikan haknya ya. Sebenarnya HP itu kan bukan milik anak kita ya. Sebenarnya dia kan belum bekerja. Sebenarnya dia mendapatkan HP itu kan dari hasil kerjaan kita ya. Jadi dalam hal itu kita boleh sebagai orang tua lebih tegas. Di saat kita memberikan HP kepada anak, di saat kita memberikan HP di situ kita boleh bertegas kepada anak. Sebagaimana yang dicontohkan tadi yang kita bahas tadi, anak tidak boleh tidak boleh menuruti semua keinginan anak ya, sehingga dia itu tidak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebagai orang tua kita bisa bertegas bahwa kalau memberikan HP di saat dia minta itu kita tegasin, ini HP mama ya gitu. Kamu boleh pakai HP di saat HP itu membutuhkan untuk belajar dan membutuhkan untuk hal-hal yang wajar. Jadi kita selaku orang tua di sini harus mempertegaskan kalau itu bukan hak pakai buat anak kita, bukan hak milik. Jadi di saat dia udah ngerti, dia udah sadar bahwa HP itu bukan hak milik dia. Jadi di saat kita mau
menegaskan lagi, misalnya kita udah memberikan waktu-waktu tertentu, kamu boleh misalnya ini ada waktu ini kamu main HP, waktu ini nggak main HP gitu kan. Insya Allah kalau kita sudah jelas kurikulumnya di rumah, sudah jelas apa-apa yang anak kita ikuti dari kurikulum kita yang udah kita tetapkan, insya Allah anak-anak kita mau mengikuti. Yang pertama kita harus dekat dan terbuka, kemudian kurikulum kita di rumah juga harus jelas, dan kita harus menegaskan, bukan nekan ya, menegaskan bahwa HP itu bukan milik anak tapi milik orang tua. Itu ketegasan yang harus jelas buat anak kita bahwa itu bukan milik dia. Namun kita tidak dengan cara berantem, tapi kita cara ngomongnya pas kita mau beli, pasti kita membeli barang sesuatu kepada anak kita kan pasti keinginan kita sampaikan ya. Sebenarnya maksud mama beli HP ini apa sih gitu kan, kita ceritain. Di saat di waktu senang itu kita ceritain maunya mama gimana gitu. Jangan menekan langsung ke HP-nya nggak boleh main, tapi kita ceritakan bahwa kurikulum kita yang akan kita terapkan di rumah apa sih? Kita ceritakan semuanya dengan dengan cara yang terbuka kepada anak kita supaya dia di alam bawah sadar dia nanti di saat kita menegaskan lagi, oh sebenarnya mama saya keinginannya begini. Jadi dia tidak merasa dipaksa untuk diminta berhentikan ataupun mengatur waktu ya. Sebenarnya kita kan memanage waktu ke anak-anak itu kan sangat wajib ya. Sangat wajib di rumah. Harus ada waktu-waktu tertentu dikala dia saat bermain, dikala dia saat belajar, dikala dia saat membantu kita orang tua. Membantu orang tua juga itu harus usia 17 tahun kalau buat anak perempuan itu udah wajib sebenarnya. Walaupun di saat ini kita banyak lihat anak-anak, kita biarin aja, biar aja dia main apa gimana, senang-senang gitu kan, sebenarnya itu tidak dianjurkan ya, tidak dibolehkan sebenarnya dalam agama itu membantu orang tua itu kita ajarkan bahwa berpahala kepada anak-anak. Jadi kayak menyapu, membersihkan rumah, apalagi memasak. Kita ajak anak-anak ketika kita masak di dapur, belanja, itu sebenarnya nggak apa-apa, peneladanan untuk anak-anak kita bahwa itu adalah sebagai sikap berpahala dia dalam membantu orang tua. Jadi dari kecil, dari usia dia udah balik, udah tahu kalau itu adalah berpahala. Kalau saya itu sih Bu, kalau saya kebiasaan anak-anak saya, walaupun dia anak laki, saya tetap mengajak anak-anak saya dalam melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh anak-anak perempuan saya. Itu Bu. Iya. Jadi langkah pertama itu, yang pertama kita harus dekat dengan anak dulu, terbuka. Kemudian kalau HP itu bukan miliknya, tapi milik orang tuanya. Kemudian kita juga harus benar jelas kurikulum yang ada di rumah itu apa, gitu Bu. Iya, baik. Bagaimana Bu Siti Rahma atas jawaban dari Ibu Nurul? Iya. Udah. Iya, untuk anak emang begitu ya, untuk anak usia di atas udah balik emang agak berbeda ya. Iya, agak susah ya. Karena juga dia lagi mencari jati dirinya ya. Sebenarnya kalau kita larang, kita bantah itu sangat nggak mau diterima sama anak-anak sekarang. Iya. Cuman cara kita melarang itu kayak kita mengajak, kita bahasakan dengan bahasa kita bercerita sebenarnya udah melarang, itu ada kata-kata kita menurut kita itu sebenarnya udah melarang, jangan sampai kamu nggak boleh kamu ini, itu nggak diterima kalau anak-anak cara melarangnya begitu. Iya, ya untuk anak-anak sekarang ya seperti itu ya Bu. Iya, jadi Iya, lebih ke banyak ceritanya, lebih ke pendekatannya. lebih ke pendekatan. Ya. Baik. Di samping itu juga Bu, saya sedikit aja ya. Jadi juga kita selaku orang tua ya, benar-benar harus mempersiapkan ilmu sebenarnya ya. Kita orang tua ini juga harus benar-benar punya ilmu. Dan di saat kita menuntut ilmu, nggak salahnya juga kita ajak anak di samping kita. Sekarang kita belajarnya kan nggak mesti kita ke majelis itu kan harus keluar ke masjid dulu ataupun kemana doroh mana dulu kan. Kalau sekarang kan banyak sudah ada di rumah ya, ada Zoom gitu. Kita ajak anak-anak kita duduk di samping kita, nggak apa-apa. Langsung dia mendekat, jadi bersama-sama kita belajar dengan anak-anak. Walaupun
ilmunya diajarkan untuk orang tuanya, juga anak-anak bersama-sama kita belajar di situ nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun ilmu itu ilmu buat orang dewasa ataupun orang tua. Jadi anak-anak usia yang di bawah kita juga mendengarkan ilmu-ilmu yang kita belajar sebenarnya nggak apa-apa. Iya, baik. Ini ada pertanyaan ya, Bu, dari Ibu Eka Novianti. Ada tidak cara pendekatan yang berbeda dengan anak laki-laki dan anak perempuan? Iya. Ya, cara pendekatan ya, Bu, yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oh iya. Baik, kalau anak perempuan tadi pendekatannya kan saya bilang dengan misalnya dengan apa namanya, kalau perempuan kan sebenarnya kita pelajari dulu jiwanya itu lebih kemanjanya atau gimana ya, dia lebih senang dipuji atau lebih senang disentuh atau lebih senang dikasih hadiah. Sebenarnya kan itu harus kita lihat dulu ya. Sebenarnya anak laki-laki dengan perempuan itu kalau saya nggak jauh bedanya sih ya. Kalau anak perempuan biasanya dia kan lebih manja, lebih dekat dengan ayahnya ya. Kenapa? Karena naluri perempuan itu memang manja dengan anak laki. Kalau anak laki itu kan naluri manjanya memang lebih dekat dengan ke ibunya ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu naluri anak kita yang laki ini dia lebih senang disentuh, dipeluk atau dicium gitu, atau dia lebih senang dengan cara kita puji, atau dia lebih senang dengan cara kita kasih hadiah gitu. Senangnya apa sih? Kita kan harus tahu dulu nih anak kita lebih senangnya apa gitu kan. Jadi dengan cara kita udah tahu naluri anak kita itu, oh dia ini lebih senang kita, apa namanya, kita deketin misalnya, kita sentuh gitu. Jadi, kalau kita udah lihat dia udah agak gimana gitu, udah kurang perhatian dengan kita ya, kita datangin aja, kita sentuh gitu, baik laki-laki dengan perempuan nggak apa-apa sih. Kecuali kalau memang dia udah, dewasa ya, kalau ayahnya misalnya udah nggak ini dengan anak perempuan yang kalau disentuh kan udah nggak ini, kalau udah balik ya, ada dengan cara lain, mungkin dengan cara dipuji, ataupun dengan cara diberikan hadiah gitu. Jadi naluri anak itu yang pertama kita lihat dulu, naluri anak kita itu lebih senang dimanja dengan disentuh, ataupun dimanja dengan diberi, tadi saya bilang diberi hadiah ataupun dengan kita puji. Jadi kita harus lihat dulu naluri anak kita itu apa sih gitu. Harus kita lihat dulu dia lebih senang dipuji atau lebih senang dikasih hadiah atau lebih senang lebih senang disentuh. Biasanya kita tahu anak-anak yang begitu gimana sih, Bu? Kalau dia yang bangsanya lebih senang disentuh, biasanya dia kalau udah udah kurang perhatian, dia pasti deket-deket kita, dia pengen nyentuh-nyentuh, pengen deket gitu, kena dengan kita. Oh, berarti kita udah pengen disentuh dengan kita sentuh, apa di kepalanya, apa di kakinya gitu, apa di tangannya, ataupun dia mau pergi kita cium gitu. Itu berarti tipe anaknya lebih senang disentuh. Ada juga yang tipe anaknya nggak suka disentuh, tapi dia lebih suka dipuji, bukan dipuji dalam artian sedikit-sedikit kalau dia ini langsung kita puji, enggak begitu, tapi kita hargain. Dipuji di sini berarti kita hargain, misalnya nih hari ini dia udah mengerjakan apa, terus kita hargain apa yang dia kerjakan gitu. Itu termasuk dipuji juga buat anak kita kalau dia yang tipenya lebih senang dipuji. Kalau saya begitu sih, Bu. Jadi cara mendekatin anak-anak itu kalau menurut saya, kalau anak-anak yang perempuan itu lebih senang dimanja biasanya, manjanya dengan cara disentuh biasanya kalau perempuan. Manjanya tadi kan membuat anak-anak itu tadi kan boleh disentuh, boleh dipuji, boleh dikasih hadiah, kemudian boleh dengan cara dikasih nasihat juga nggak apa-apa, boleh. Gimana, Ibu? Ya, baik. Ya, bagaimana Ibu Eka? Iya. Iya, Mas. Mungkin Kurang ini ya, Bu. jadi ketergantungan tidak, Bunda, jika segala sesuatu diberikan hadiah alhasil khawatir gitu. Ini dari mereka juga ya. Khawatir menjadi kebiasaan. Oh iya, jadi begini Bunda, memberikan hadiah itu bukan berarti ujuk-ujuk, oh anak ini udah dapat juara, kita dikit-dikit beli ini hadiah buat juara, bukan. Kita membuatkan makanan aja buat anak nih di rumah, kita masak kue misalnya hari ini nih.
langsung kita sebutkan ke anak-anak kita di saat kita kasih kue, ini hadiah ibu ya buat kamu gitu. Sebenarnya bukan hadiah ujuk-ujuk kita buat ini, bukan. Cuman menghargai dia aja dengan cara memberikan, kita sebutkan kata hadiah. Bukan berarti kita harus selalu memberi apa, oh ini mama mau beri hadiah kamu, ini kita janji dulu nih, mama memberi hadiah kamu beli HP misalnya. Oh mama memberi hadiah kamu beli sepeda misalnya, mama hadiah buat kamu beli apa sesuatu, bukan dalam berarti begitu. Hadiah di sini berarti kita menyebutkan baik itu dalam hal sekecil apapun di rumah, kita menghargai anak-anak. Kalau dia yang tipenya suka diberi hadiah, misalnya nih hari ini kita pulang dari mana nih, kita kan bawa makanan sebenarnya buat anak-anak nih. Sebenarnya makanan itu memang kita bawa, walaupun bukan buat hadiah buat anak kita, memang makanan kita bawa. Kita langsung bilang aja buat anak kita, kamu tadi ini apa gitu, udah ngerjain. Oh iya bagus, ini hadiahnya ya buat kamu. Jadi kata-kata sebutan hadiah itu yang membuat anak kita senang. Jadi membuat senang anak itu dengan memberikan hadiah, bukan berarti di sini kita harus mengiming-imingkan hadiah supaya dia mau mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Tidak begitu dalam memberikan hadiah dalam makna di sini. Jadi hadiah di situ enggak ya begitu, hadiah menyebutkan sebenarnya. Menyebutkan walaupun pensil, satu penghapus aja kita mau menghargai anak kita, kita kasih, kita sebutkan hadiah, itu sangat senang. Itu memberikan hadiah dalam arti di situ hadiah dengan menyebutkan, berarti nggak mesti yang ujuk-ujuk kita janji kasih hadiah. Sebenarnya pendidikan sekarang itu lebih bagus tidak kita mengujuk-ujukkan hadiah sebenarnya. Jadi pendidikan yang lebih bagus itu dengan memberi spirit ya, memberikan anak-anak itu apa namanya, dorongan, motivasi ke anak-anak itu dengan kembali lagi ke kisah-kisah orang-orang yang berhasil, kisah orang-orang yang sukses. Itu sebenarnya motivasi yang sangat apa namanya, yang sangat mendukung anak-anak dalam belajar di saat ini. Jadi hadiahnya itu di saat kita sudah melihat hasilnya, menghargai, baru kita memberikan hadiah. Kalau saya begitu memanakan hadiah. Gimana Ibu? Iya. Bagaimana Bu Eka? Sudah puaskan dengan jawaban dari Bu Nurul? Ya artinya ini tidak menjadikan kebiasaan ya Bu ya? Ya, tidak menjadi kebiasaan. Cuman kalau kita lihat, oh anak saya ini kenapa murung ya gitu kan, tadi anak kita itu mood anak kita itu kan boleh dengan cara kita lihat, oh dia kalau udah dikasih hadiah senang gitu kan, untuk mengembali moodnya itu, oh sebutin nama hadiah gitu, bukan berarti kita janjiin, kamu kenapa sih, kok kamu nggak semangat lagi belajar sekarang, semangat dong, nanti mama beliin hadiah, bukan dalam berarti begitu dalam memberikan hadiah di sini. Kalau kita ujuk-ujuk dalam semua hal kita janjikan hadiah, itu tidak pantas dan tidak bagus. Dalam mendidik anak semuanya kita ujuk-ujuk dengan iming-iming hadiah, itu pendidikan apa namanya, mendidik yang manja kalau saya bilang ya. Kalau yang mengarahkan ke situ udah mendidik dengan manja, bukan mendidik dengan memberikan dia motivasi. Motivasi di sini nggak mesti dengan memberikan hadiah, menceritakan pengalaman-pengalaman orang yang sukses, bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita dulu waktu kita sekolah, menceritakan pengalaman-pengalaman sukses kita dalam bekerja, itu juga motivasi sebenarnya buat anak-anak. Itu ya. Jadi untuk mendukung anak-anak belajar di sini nggak mesti dengan hadiah, yang memberikan ujuk-ujuk hadiah, enggak. Dalam artian saya bilang tadi, ada anak tipe anak nih harus dikasih hadiah, bukan ujuk-ujuk hadiah yang begitu artinya. Iya, berarti kita tetap harus memperhatikan ininya juga ya Bu ya, naluri. Iya, naluri anak. Kenapa sebenarnya anak kita itu ya kok dia kurang perhatian ya sama mamahnya gitu kan? Kok sekarang anak kita udah sibuknya dengan HP gitu ya? Sebenarnya dia kurang itu, dari kita itu ada yang kurang sebenarnya. Kurang apa ya? Itu tadi kurang disentuh, kedua kurang dipuji gitu, bukan berarti sedikit-sedikit manggil anak dipuji, bukan berarti begitu. Adalah cas baterainya itu yang sifatnya dia senang gitu kan, memberikan sesuatu yang dia senang gitu.
supaya dia dekat dengan orang tua, dan kita dalam memberikan nasihat juga lebih dapat dengan anak kalau anak kita itu udah dekat dengan kita. Iya, iya. Lebih mudah ya mengarahkannya ya Bu ya. Iya benar, lebih mudah mengarahkannya kalau anak-anak kita itu udah dekat dengan kita. Nggak mesti mengarahkannya itu dengan cara tegas gitu. Oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Nggak mesti begitu. Dengan kelembutan, kasih sayang. Oh berarti harus dimanjain, bukan dimanjain. Tapi ya begitulah dengan anak-anak mengalir kayak kita dengan suami kita gimana sih kan gitu kan. Nggak mesti tegas tiap hari, pasti ada manja. Dengan anak juga gitu. Anak juga dia butuh manja kita, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh hadiah atau kado, butuh. Anak-anak itu sebenarnya butuh. Nah, jadi kalau ada yang kurang dari kebutuhan dia, itulah yang menunjukkan sikap anak-anak kita udah jauh dengan kita. Dia lebih dekat dengan yang dia sayang, lebih dekat yang dia cinta, lebih dekat yang dia sukai gitu. Terima kasih Bu Nurul. Baik, untuk teman-teman yang lain, masihkah ada yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Dharma? Cukup Ibu, cukup jelas. Cukup, iya. Baik Bu Sunarti, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan Bu Sunarti? Bu Eli, bagaimana Bu Eli? Bu Rizkia, bagaimana Bu Rizkia? Apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Baik, Pak Imam. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik teman-teman. Masih ada yang mau bertanyakah? Itu ya, waktu kita masih cukup lumayan lama juga ya, Bu, Bapak. Silakan bertanya jika masih ada yang ingin ditanyakan. Bu Aulia, bagaimana Bu Aulia? Ibu Juwairia, apakah Ibu Juwairia ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah. Oh ini sebentar ya Bu, ada chat dari Bu Eka juga. Adakah buku-buku referensinya Bunda? Buku-buku referensinya. Oh, jadi kalau ini referensinya sementara nih saya kalau pakai Islamic Parenting ya, pendidikan anak metode Nabi, Aqwam nih, Aqwam. Jadi jembatan ilmu. Jadi di sini dibahas dari usia 0 sampai 3 tahun itu udah ada pembahasannya. Dari 0 sampai 3 tahun, kemudian pendidikan dari 4 sampai 10 tahun, kemudian usia 10 sampai 14 tahun, ada 15 sampai 18 tahun. Kalau saya lebih senang baca ini. Buku untuk mendampingin anak ya, untuk mendampingin anak. Kalau saya lebih ke ini, buku Islamic Parenting, pendidikan anak metode Nabi. Jadi referensinya hanya itu aja ya Bu ya? Iya, iya. Pendidikan anak parenting ya? Iya, benar. Baik, Ibu Siti Rahma, apakah ingin memberikan pertanyaan kembali? Cukup Ibu. Iya. Iya, yang lain juga sudah cukup ya katanya. Tapi masih ada waktu ya. Bagaimana, Bu Rahma? Ya, boleh di apa? Closing statement aja atau bagaimana? Ya, langsung saja closing statement. Silakan. Baik, Bu Nurul. Iya. Kita closing statement aja ya, langsung jadi rangkuman yang tadi Bu Nurul udah sampaikan itu aja. Iya. Baik, saya sedikit sebenarnya sharing aja ya. Di sini kita kan sama-sama orang tua, sama-sama saling belajar, sama-sama udah
paham, semuanya udah ngerti. Saya rasa semuanya ayah bunda di sini juga udah lebih besar mungkin anak-anaknya ya daripada saya. Saya juga masih ada yang kecil. Jadi di sini yang pertama kita orang tua itu apa namanya peneladanannya ya, peneladannya sebenarnya apa sih yang bisa saya berikan kepada anak ya? Apa sih udah benar enggak ya yang saya kerjakan ini? Sebenarnya lebih ke situ. Terus kita selaku orang tua ini harus selalu belajar ya, belajar menuntut ilmu, bukan ilmu dalam artian kita hanya cukup untuk bisa mengajarkan orang lain, tapi ilmu agama yang bisa membawa bekal diri kita dan keluarga kita ke akhirat nanti. Jadi ilmu yang sangat kita butuhkan sebenarnya sebagai bekal kita adalah ilmu yang bisa membawa keluarga kita dan keluarga kita menuntun mereka ke arah sehingga kita dapat apa namanya tempat yang sangat kita rindukan. Sebenarnya itu yang kita harapkan ya Bu. Jadi kita harus punya bekal ilmu, sebenarnya ilmu yang sangat kita harapkan supaya kita tidak melenceng dan tidak salah dalam mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah amanah dan titipan Allah. Jangan sampai kita dipertanyakan nanti kenapa anak kita berdosa, sebenarnya itu dia dosa itu dari dosa kita yang salah mendidik ataupun kita yang kurang mendidik, kurang membekali ilmu. Jadi di sini apa namanya kita hendaknya apa namanya persiapan dalam mendidik anak itu sangat penting dan sangat perlu. Itu ya Bu, mungkin kesimpulan saya itu ya, kita nggak boleh merasa cukup dalam menuntut ilmu, harus selalu menuntut ilmu, bukan hanya untuk kita dan buat anak-anak kita dan keluarga semuanya. Iya, baik. Jadi intinya orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya ya Bu ya. Iya. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus mempunyai bekal. Ya, paling tidak kita membekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Iya. Ya, dan juga ya dari ilmu agama itu kita mendidik anak untuk tidak salah dalam mendidik anak ya Bu ya, seperti itu ya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya apa yang sudah disampaikan Bu Nurul malam ini cukup menarik ya, dengan materi pendidikan anak usia 10-14 tahun itu dengan cara Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sudah merangkum semuanya. Ya, bagaimana cara kita untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama. Karena di zaman sekarang ini, di zaman gadget, anak-anak lebih dekat dengan gadgetnya dibandingkan dengan orang tuanya. Kemudian juga lupa dengan kegiatan-kegiatan ya seperti mengaji, sholat ya sampai lupa karena sudah memegang gadget seperti itu. Ya mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bu Nurul banyak bermanfaat untuk kita semua dalam mendidik anak-anak kita di rumah ya Bunda ya, juga di sekolah seperti itu. Untuk ini saya berterima kasih sekali kepada Ibu Nurul yang telah berbagi ilmu dengan kita malam ini. Semoga menjadi banyak faedahnya, banyak manfaatnya, dan juga menjadi barokah kepada Bu Nurul ya Bu. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Rahmah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di malam ini. Semoga ilmu yang kita dapati akan bermanfaat dan kita dapat jalani sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Dari saya cukup sekian, dan ini juga banyak yang mengucapkan terima kasih dari Ibu Juwairia, dari Ibu Rizkia ya. Terima kasih Bu Nurul semua, dari kami juga. Dan akhir acara kami tutup dengan seperti biasa foto bersama. Oh, ini ada lagi dari Ibu Masruria juga mengucapkan terima kasih Ibu Nurul atas ilmunya dan kesempatannya malam ini berbagi dengan kami semua.
Baik, kita foto bersama ya. Boleh dibuka kameranya. Saya akan coba ya untuk foto. Siap ya semua? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, Bapak, Ibu. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma, terima kasih Bu Nurul. Sama semuanya. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Iya Bu, mohon izin ya Bu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Bu. Jazakumullah.